Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ibu Yuni. Saya akan mengajarkan mata pelajaran coding di kelas 5 SD dengan topik berpikir komputasional dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai, Ibu minta satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih. Duduk siap. Nah, sudah mau cek dulu, Mel. Hari ini siapa yang tidak datang? Oh, 2 orang, Absennya sudah isi tadi? Dengan sudah. Mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua. Kira-kira apa saja masalah yang kalian hadapi tadi sebelum datang ke sekolah atau pada saat di sekolah? Kira-kira apa? Coba tarik. Lupa berkoin, tarik. Siapa lagi yang main? Ica. Lupa buku. Iya. Lupa apa? Tas. Kalian lupa bawa tas. Lupa bawa tipes. Rizky. Lupa bawa poin tadi. Oke. Lupa bawa buku juga. Siapa? Lupa bawa pensil. Oke, sudah. Dari yang apa Raya? Tadi apa? Lupa? Pensil lagi. Berarti banyak sekali yang lupa nih. Oke, yang terakhir. Lupa bawa air. Oh, jadi banyak sekali lupa tadi. Banyak sekali masalah hari ini. Kebanyakan masalah kalian adalah lupa bawa berpoin, pensil, air. Bahkan ada yang lupa bawa tas. Tapi buku bawa, betul? Buku bawa. Oke. Sekarang Ibu tanya. Tarik. Terus bagaimana sampai dapat tadi ini berpoin, Ge? Caranya bagaimana tadi? Pinjam dari teman. Terus Ge, mana juga? Pergi beli tadi. Oke. Terus siapa lagi? Yang lupa botol tadi, bagaimana? Bagaimana ini yang pakai? Kalau lupa tadi bawa botol. Pergi ambil lagi tadi. Untuk di rumahnya dekat. Oke, Miko. Vito. Kira-kira Miko. Kira-kira tadi bagaimana caranya? Pas ada lagi pensil. Caranya pinjam. Oke. Jadi yang lain sudah mewakili, kalian punya jawaban tadi. Oh, saya tadi Ibu lupa bawa berpoin. Nanti saya sebentar sampai di sekolah. Saya kalau ada bawa uang baru saya pergi beli di kios. Kalau tidak saya pinjam teman punya. Nah, tanpa disadari kalian sudah memulai kalian punya berpikir, yaitu namanya berpikir komputasional. Berpikir apa? Jadi hari ini kalian akan belajar materi baru dari mata pelajaran coding kecerdasan artifisial yang disingkat KKA. Ini kalian belajar tentang coding
Mereka mencari jejak. Oke, mencari jejak. Misalnya ayamnya hilang dan mereka cari kira-kira kita mulai dari mana masalah awalnya ayam bisa hilang. Nah, ayam rainbow. Ya, biasanya kan mereka cari rainbow Seperti halnya seorang detektif, kita juga bisa menerapkan cara berpikir logika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menyusun jadwal pikir kelas atau membuat rencana perjalanan liburan akhir tahun. Pembelajaran kita hari ini. Coba yang pertama Mel, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikut, kedua, Kian. Memahami konsep berpikir Komputasional. Memahami bagaimana sih konsep berpikir komputasi. Apa tujuan yang berikut? Jane. menuliskan urutan Secara logis. Oke. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami konsep berpikir komputasional. Dan yang ketiga, bagaimana sih pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Setiap hari kita sering menghadapi masalah kecil yang perlu diselesaikan. Seperti temanmu yang tidak melaksanakan piket dengan alasan lupa atau tidak tahu jadwal piket. Hai, sudah roti sepue. Hai, piketnya boleh soal, aku emo. Kali piket. Nah, seperti itu toh. Itu juga masalah kecil kan biasa kita hadapi sehari-hari di dalam kelas. Bagaimana solusinya? Kita bisa menempatkan jadwal piket di dinding kelas agar semua temanmu dapat melihatnya. Jadi kita bisa tempelkan jadwal piket di dinding kelas. Biar semua bisa lihat. Oh, saya piketnya hari Senin. Saya piketnya Sabtu dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai problem solving atau pemecahan masalah. Itulah problem solving, menggunakan logika dan langkah-langkah yang tepat untuk menemukan solusi. Dengan sering berlatih, kita bisa menjadi pemecah masalah hebat. Seperti paham? Paham, Bu. Aman? Oke. Nah, jadi hari ini kita masuk dalam latihan mengurutkan rumah teman. Latihan mengurutkan rumah teman. Jadi sebentar, Ibu akan bagi ini. Kalian punya LKPD. Nah, bagaimana sih pelatihannya sebentar? Nah, dalam kegiatan ini kamu akan mengurutkan rumah 5 temanmu yang melewati jalan yang sama saat pulang sekolah. Dengan mengikuti petunjuk yang diberikan, kamu akan berlatih berpikir logis, menganalisis posisi, dan memahami hubungan antar lokasi. Oke, siap tentang logikamu? Siap. Ibu bagi ya. Oke. Ya, sudah lihat yang benar boleh bekerja dengan teman. Ya. Sudah. Coba mau kerja di papan. Coba. Iko dulu ya, silakan. Bapak dengan yang cepat saya yang sudah kerja. Ya. Sekarang ingat, rumah itu adalah rumah yang pertama. Kasih tanda apanya Nana? Kasih tanda ya. Ya, sip. Good.
ini. Oke, bersebelahan. Tapi mereka jauh ya. Oke, sudah benar. Lalu tempatkan rumah Benny di sebelah kanan rumah Lani. Ini rumah Benny. Kalau ini rumah Lani di bagian kanan, betul? Betul. Maka pas semuanya Benny. Ayo Tadita. Betul. Rumahnya mana di sini? Pas? Mantap. Mantap? Mantap. Aman? Aman saya. Aman. Kita kasih BOW untuk Randy. Kasih BOW. Kasih be, kasih yo, kasih be. Wow, wow, wow. Diperhalus. Wow. Dipertegas. Wow. Ada lagi permainan baru. Ini namanya adalah permainan labirin. Pernah melihat permainan seperti ini? Benar. Pernah melihat ya? Dari ini. Dia kasih dia ini namanya, kita kasih nama. Mau kasih nama siapa dia? Bedu. Hah? Benny. Aduh Benny, dia mau kemana nih? Dia bingung. Saya harus lewat mana ke sekolah? Oke, sekarang siapa yang mau ke sekolah? Dia datang dari mana dulu? Ini yang ada duduk siap. Ibu kasih beberapa dulu nih, coba pecahkan di dalam sini dulu. Satu lagi. Bagus, dah.
siapkan bumbunya di piring. Pada saat air mendidih, tuang minyak ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kemudian tiriskan mie, taruh di bumbu. Kalau mie goreng, kalau misalnya mie kuah, jelas pakai dengan kuahnya, toh? Oke. Nah, kegiatan itu dinamakan mengurutkan instruksi dan menyusun langkah-langkah dengan benar dan logis. Oke, sekarang ada latihan yaitu membuat teh manis hangat. Pernah kamu buat teh? Pernah. Di bawah ini terdapat langkah membuat teh manis yang masih acak. Coba kalian susun langkah-langkahnya ke dalam urutan yang benar. Yang pertama, potongan teh manis hangat siap disajikan. Lalu aduk sampai gula larut, masukkan teh, tambahkan gula, tuang air panas, panaskan air. Kira-kira yang pertama yang mana? Panaskan air. Yang kedua? Masukkan air. Ya? Masukkan ke gelas. Ada memecahkan masalah atau dekomposisi. Coba sebut dekomposisi. Yang kedua adalah mengenali pola. Yang berikut adalah abstraksi. Atau informasi penting. Yang keempat yaitu algoritma. Coba sebut. Algoritma itu sama dengan menyusun langkah-langkah. Nah. Sampai kalau kurang stop. Oke, silakan catat tentang berpikir komputasional. Jadi kalian sudah menulis yang penting tadi berpikir komputasional terdiri dari 4 yaitu yang pertama adalah tentang dekomposisi, yaitu memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mengenali pola. Yang ketiga tadi abstraksi dan yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu yaitu menyusun langkah-langkah. Sekarang kalian akan diberikan yang namanya tugas kelompok. Yang di depan boleh langsung menghadap ke teman yang di belakang, ya. Silakan duduk dalam kelompok. Jadi kalian sudah duduk dalam kelompok. Berikutnya ibu bagikan ini tugas kelompok, yaitu kalian akan menentukan kira-kira apa di sini proses dekomposisi dari tugas yang ibu berikan. Dekomposisi, lalu abstraksi dan algoritma dari pernyataan ini, dari contoh ini, oke? Kan? Kalian terima dulu ininya. Ya, silakan baca di dalam kelompok.
Satu, dekomposisi adalah memecahkan masalah besar jadi bagian yang kecil atau sederhana. Tentukan dan penyimpanan buku agar lebih rapi. Oke, mantap sekali. Kita kasih WO untuk kelompok 1. Selesaikan kategori mulai dari halo teman-teman. Hello. Saya mau menceritakan hasil kerja kelompok 3 kami. Membacakan kami. Satu, dekomposisi adalah memecahkan masalah besar jadi bagian yang kecil atau sederhana. Contohnya, lihat dan teman-teman memecahkan masalah dengan merapikan buku yang berantakan sesuai dengan kategori kelompok. Membuat daftar pinjaman buku, membuat poster panduan, menggunakan dan menyimpan buku agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih WO. Kasih, Kita tegas. wow. Kalian dulu. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi kalian sudah belajar tentang 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi tadi yaitu memecahkan ya, misalkan masalah besar dari bagian terkecil atau sederhana. Kemudian yang kedua adalah fokus pada hal yang penting. Yang ketiga tadi algoritma, yaitu ya, kata-kata inti dari algoritma adalah langkah-langkah. Contoh tadi langkah-langkah membuat teh manis, membuat mie goreng. Oke, algoritma kata intinya adalah langkah-langkah. Lalu yang berikut adalah mengenali pola. Contohnya kalian mau setiap Senin selalu ada pelajaran matematika dan setiap hari Selasa selalu ada pelajaran PJOK. Maka kami buat polanya supaya lebih teratur. Oke. Jadi kesimpulan, mari kita sama-sama menyimpulkan kembali pembelajaran kita pada hari ini sore. Yang pertama, oke, ada 4 hal penting dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Yaitu memecahkan masalah besar jadi masalah yang sederhana. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah oke. Ya, jadi sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya kalian semua. Semoga besok kita akan lanjut tentang pembelajaran coding. Akan kita lanjut pada minggu depan, yaitu topik yang baru yang akan kita pelajari ya. Oke. Berdiri siap. Pembelajaran hari ini beres? Aman? Oke, nah sampai berjumpa minggu depan dengan pembelajaran coding topik yang baru. Oke, siap? Sekian dan terima kasih.